Yang tikungan mau ke perhutan itu tikungan. Tuh, kalau tahun-tahunnya saya enggak tahu. Tuh. Itu ya bercampur dengan pabrik itu, kupas kacang itu, kacang tanah itu, lalu pindah ke Karganan. Dulunya Karganan, pembantu bupati. Nah, itu tahun berapa saya enggak tahu. Lalu pindah ke sini. Kalau pengalaman mistis yang Bapak alami selama tinggal di sini? Oh, saya tinggal di sini ya sering ada gangguan yang lain, tapi saya nggak mempedulikan seperti itu. Apa tuh, Pak? Ya seperti anak kecil-kecil itu main. Ya. Wujud si anak kecilnya tuh pakaiannya Belanda kah atau gimana? Ya, anak kecil-kecil itu, kecil-kecil. Kecil? Iya. Iya, pakaiannya seperti apa mungkin? Ya mungkin ya pakaian seperti biasa saja. Pakaian anak biasa ya. Ya yang di sini, yang di depan ini kan noni Belanda itu. Iya, depan. Ya. Kalau itu kan sosok. Kalau misalnya pengalaman mungkin kayak misalnya bapaknya karena diganggu sakit atau waktu yang kalau aku dengar dari ceritanya Mas Gudel ya, yang pernah dikasih mimpi gitu. Ya. Boleh. Kan sering kali kan ada ular tapi kalau enggak saya matiin, enggak, biar pergi gitu. Kalau mimpi-mimpi gitu pernah Pak? Saya waktu itu sebelum purna, saya itu kan buat minuman untuk itu bapak-bapak kantor itu. Pagi itu jam 9 itu ada yang mengganggu saya. Apa diganggu gimana? Ya seperti sosok besar, seperti genderuwo itu. Lah itu mengganggu saya, tapi saya enggak cuma saya lihat gitu aja. Ada wajahnya? Iya. Gimana wajahnya? Wajahnya ya seperti itu, agak gondrong itu. Gondrong, Ya. Hitam. Besar. Sebesarnya sebesar pohon. Melebihi itu, pohon. melebihi rumah itu. Melebihi rumah. Ya, sampai notok itu. Ya saya taruh seperti ini. Ngopo kowe kok ganggu? Rasa ganggu. Sampai itu saya sampai seperti mau pingsan, tapi saya tetap membuat minuman itu. Ya lalu terus gua boleh ngambil rada tadi yang agak panjang itu. Boleh. Gue pernah dengar tahun 2020, nah ulang itu aja. Masih apa kan ya? Oke, lu udah cut, Ci? Iya, udah cut. Ya. Ini lagi ya? Ya, roll lagi ya. Roll lagi. Oke. Rolling. Karantina orang tanpa gejala. Nah, kisahnya itu banyak banget Bang Sal. Katanya orang-orang yang pernah tinggal di sini saat karantina itu menjerit dan ingin cepat-cepat keluar dari sini. Ada yang menangis, ada yang pingsan, kemudian ada juga yang hampir kesurupan. Nah, itu tuh ada keterkaitan satu sama lain nggak sih, Bang? Iya, tentunya ini ada. Ya, pabrik yang dibahas di depan Kerja. Kan dalamnya ada air kan? Iya. Nah, iya. Berapa? Kan Kita jalan berdua situ aja beberapa orang ya. Orang di sini biasanya itu private, di sini kan ya. Ya tentunya jauh ataupun terpisah dengan kamar utamanya. Oh, jadi kamar utamanya di belakang, tadi ruang tamu, ini kamar Ini kamar tamu. Jadi kalau menjamu semisal ada keluarga ataupun ada kerabat teman ya yang bermakam itu dipisah dengan utama. Jadi tidak langsung. Tetapi kamar ini juga tidak saya gerakan gini. Berarti di dalamnya ada sesuatu dong, Iya. Jadi saya merasakan banyak entitas yang terkurung di sini. Yang menurut saya pertama, yang kedua ini berkaitan dengan energinya gitu. Ini nanti akan udah kacau. Kalau mereka merasakan sekali sendiri tanpa ada apa. Saya nggak tahu.
Ada kali itu ada ke GoPro. Oh, oke. Ikutin aja nggak apa-apa. Tangannya harus saja santai. Nah, ini tuh kayak ada yang narik gitu. Gak tahu ya, ini karena ada sosok di dalamnya ikutan narik atau gimana ya, Om? Iya. Coba kita ceritakan. Kata kita terkuras energinya. Oh, Iya. cuma emang gemeter gitu loh tangan saya. Jadi salah satu faktor main menghadap ke arah selatan itu kan menghadap langsung Gunung Lawu. Kemudian ketika dia duduk di sini, ini belum ada sedia tegelnya itu masih tertutup gitu. Dikelilingi dengan lilin, gitu. Kemudian saya melihat seperti ada ini ya, seperti bagi, tapi di baginya ini isinya kayak ada cawan, tapi isinya darah. Itu darahnya buat regular. Misal kayak Mbak Tardes ini tapi pakai baju beda, pakai rok yang besar. Perempuannya, ternyata di dalam situ ada beberapa ya, nggak cuma satu makhluk yang memang dikubur atau dikurung, ya kan? Ini seperti ini ya. Di sini tuh kurang lebih saya juga kurang tahu. Mau lagi mencoba untuk menerawang ada beberapa makhluk yang ada di dalam. Kita cari tahu setelah mau yang mulai menerawang. Oke, boleh kan? Beberapa entitas Maaf Om, kalau misalnya yang seperti itu tuh emang suka ganggu ya Om? Maksudnya kayak tadi tuh dilempar suara. ada satu tuh yang tidak bisa diikat tentang petik. Nah sosok ini ternyata dulu dipuja atau dikagumi ya, oleh sosok perempuan Belanda yang ada di sini. Dan energinya memang satu sosok tapi lebih kuat dari yang di sini justru. Dari yang 9 ini juga Om? Iya. Oke Om. Nah ini tuh kalau misalnya tegel kan berarti dikunci. Itu bisa dibuka nggak sih? Bisa karena di sini saya lihat ada segelnya. Jadi ketika narik di sini itu sebenarnya ada entitas yang ingin mencoba untuk menarik kita ke dalam dan berusaha untuk kita agar mau buka segelnya dengan kain warna putih dikuburkannya di bawah kita. Nah itu mewakili entitas-entitas tadi yang ditarik. Cuma ada satu entitas dan ternyata berhasil. Saya bilang yang paling kuat dan menguasai sekitar rumah. Jadi tidak hanya di dalam saja tapi juga di Oke Om, boleh Om. Saya mau gitu Om, aja. Mau menunjukkan. Ketika kosong seperti ini, itu untuk minta nomor judi motor itu. Nah itu saya lihat sering ada rokok yang ada di sini. Nah ketika itu sosok itu menghadapnya ke sana, membelakangi sambil ngisep rokok. Saya panik. Nah itu sosok ini sebenarnya yang paling sering yang ada di sini ya, selain sosok itu tadi, saya melihat juga ada sosok laki-laki tua yang menggunakan ikat kepala, kemudian kayak pakai kain jari gitu ya. Ini jenggotnya panjangnya sampai ke tanah. Panjangnya, iya. Jadi dulu sering ngambil air gini, Mbak. Tapi melihat gini, ngambil air gitu, tapi jenggotnya ini terkadang gini, nutupi badannya ya. Tapi kalau dilihat dari samping itu nggak ada badannya, jadi cuma kepala sama jenggot aja. Gimana nggak ada badannya? Iya, jadi ada waktu ini saya lihat sewaktu ada satu kejadian ini tadi sih, konflik ya. Konflik dan waktu itu berkaitan sama era-era kolonial bergeser ke era Jepang. Ada satu kesadisan yang pernah terjadi. Jadi tidak jauh dari sini memang ada seorang yang waktu itu menjadi pekati ataupun menjadi orang yang kepercayaan orang Belanda. Itu karena membela tuannya, kemudian ada yang sama Jepang. Makanya dia sosoknya hanya kepalanya saja ya. Iya. Dan satu lagi ya, terkadang selain terdengar suara kambing ataupun kuda gitu, suara kambing itu kadang terdengar dari dalam gitu. Ketika kita keluar ini sebenarnya saya bisa mendengarkan suara itu. Ini kaitannya sama kemudaan yang berkaitan dengan setan. Oh, ritual. Lambangnya kambing. Oh iya itu. Baphomet ya? Ya itu. Terus selain kuda dan kambing yang terakhir ini sosok menyerupai buku. Jadi terkadang sosok yang berwujud noni berlumur darah itu menyerupakan seorang perempuan yang kadang jalan malam-malam pernah di jalannya jalan kampung itu sering sama nonton anjingnya ya. Kemudian saat warga melihat itu ya
kemudian ada sosok yang hitam tinggi besar, ketika melihat dari jalan itu atau dikejar atau apa hilangnya sudah tidur. Bahkan sore-sore ya menjelang maghrib ada orang yang duduk di bawah pohon mangga waktu itu, tapi menggunakan pakaian lama, jadi ikat kayak orang berbunyi lama gitu. Coba mau disamperi, kan biasanya mau disapa, ini siapa gitu, tapi orang itu jalan kemudian diikuti gitu. Ya, jadi ini portal juga, portal di Indonesia. Jadi nggak cuma si perempuan Belandanya itu yang ada di sini, jadi banyak banget Banyak. sekitar sini. Iya, entitas-entitas yang menyerupai orang-orang zaman dulu pertama. Kemudian sosok ini karena satu sebenarnya ini kan dulu seorang orang Belanda gitu ya, residual memorinya. Karena beliau melakukan satu pemujaan, kemudian ada satu perjanjian. Ketika nanti kamu mati, kamu menjadi budak saya. Nah, sosok ini ternyata ditinggali oleh sosok yang ada di dalamnya. Kayak kambing itu, nah, ini yang masih eksistensi sampai hari ini. Jadi bisa terlihat terkadang menyerupakan diri itu berjalan-jalan. Dan ini paling sering eksistensi. Ini tadi mencoba untuk kita segera keluar itu sebenarnya diarahkan untuk melihat, kamu lihat ke sini. Jadi ada seperti suara-suara yang dibikin sengaja. Supaya kita datang ke sini ya untuk menceritakan sosok kita dari beliau itu ya. Nah, tapi sering mengganggu sekitar sini nggak sih, Pak? Iya, sebenarnya kalau mengganggu tidak, tetapi lebih ke eksistensi. Terutama yang paling sering terlihat itu menjelang maghrib pertama, yang kedua lepas tengah malam. Itu di atas sana. Kadang terlihat seperti orang-orang Belanda di sini, kemudian sosok suara hewan yang nggak umum ya, kayak kuda itu kan nggak umum. Terkadang rumah ini kadang memancarkan cahaya merah dari ruang depan tadi yang waktu kita kunjungi pertama. Nah, karena di situ memang sebagai penjara S9 entitas yang ada di sini. Bahkan ini juga menunjukkan ya, tapi sepertinya saya belum 9 ya, ada yang menunjukkan sosok yang menyerupai ulama. Kira-kira bisa dimasukin ke dalam level ini? Tentunya kalau tidak semuanya entitas ini bersedia ya, karena tentunya harus menggunakan beberapa ritual-ritual khusus dan saya lihat treatmentnya sih jadi harus ada penyumbasan. Karena ini satu entitas yang menurut saya sudah sangat susah ataupun memiliki satu energi besar dan bahkan ini sudah menyatu ya dengan residual memori dari orang Belanda yang dulu pernah menempati tempat. Jadi memang berasa sih pemirsa ketika saya dan Om Hao datang ke tempat ini tuh disambut dengan bau-bau yang kurang menyenangkan ya Om Hao ya. Terus angin tuh sebenarnya kiri kanan kita tuh nggak bergerak sama sekali, cuma ketika kita berada di posisi ini Tapi dengan pakaian terlalu lama. Selain itu beberapa entitas lain yang itu menggunakan tempat ini ketika kosong. Nanti kalau kita bahas Mbak Raja, tempat ini itu kan dulu untuk tempat pengawas ya orang Belanda sendiri. Tentunya dalam pabrik gula itu ada struktur kepemimpinan yang paling tinggi adalah seorang administrator. Itu adalah kepala pabrik gula. Itu rumahnya lebih besar. sebelumnya di daerah sini juga Ya. atau berpindah? Ya, masih satu kompleks dan nanti coba akan kita telusuri di sini. Dan menurut sumber ya, literatur yang saya peroleh, tempat itu sekarang menjadi seperti kantor untuk pemerintahan. Coba nanti kita lihat. Di sana itu banyak mahasiswa juga gitu. Ya, tentunya yang membedakan ya, kalau di sana secara strata entitas strata itu ya karena ditempati dulu kepala pabrik. Ya udah kalau gitu saya boleh dipandu untuk meliput daerah rumah yang dekat. Ya, kita coba sendiri menelusuri sekitaran kompleks. Oke di pemirsa, kita dan Om Hao, saya dan Om Hao maksudnya ini menelusuri rumah yang bekas kepala pabrik gula. Jadi langsung aja kita masuk ke sana. Ini kan Bapak request kan yang di sana tadi. Iya, tadi sempat kita bahas juga kok sosok yang Pak Camat lihat itu sebenarnya juga dia Dan itu isinya Tengah itu. boleh. Yang mana? Itu dalamnya itu. Iya. Ini rumah tengah ini. Oh boleh. Iya kan? Background kan.
Kok, ini kok.